Yang pertama karena sebab hubungan seksual, masuknya kepala penis ke dalam vagina walaupun tidak sampai ejakulasi. Yang kedua adalah ejakulasi walaupun tidak sampai melakukan hubungan seksual. Dan yang terakhir karena sebab kematian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menjadikan kita wajib melakukan mandi janabah. Kalau yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja itu ada 6 perkara. 3 yang pertama adalah berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan 3 yang kedua berlaku hanya untuk perempuan saja. Oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas terlebih dahulu hal-hal yang menjadikan kita mandi janabah yang berlaku antara perempuan dan laki-laki secara bersama-sama. Yang pertama saya sebutkan dalam matan Abi Syuja, waladzi yujibul ghusla sittatu asya. Ada 6 perkara yang menjadikan kita wajib mandi janabah. Salah satu tashtariku fiha rijal wan nisa. 3 yang pertama ini nanti akan berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Yang pertama adalah iltiqaul khitanain, bertemunya 2 kemaluan. Nah, pertemuan 2 kemaluan ini atau bertemunya 2 alat kelamin ini yang dimaksud adalah ketika ketemunya kelamin dengan kelamin, kemudian kepala penis itu sudah masuk ke dalam vagina, baru kepalanya. Tapi kalau hanya ketemu di luarnya saja, nempel saja, tidak sampai masuknya kepala penis itu, maka tidak menyebabkan mandi janabah. Artinya yang dimaksud sebagai jima, dianggap sebagai hubungan seksual, itu adalah ketika kepala penis itu masuk ke dalam vagina, walaupun hanya kepala dan tidak sampai mengalami ejakulasi, tidak sampai keluarnya mani. Maka kegiatan seperti itu sudah dianggap sebagai perbuatan yang menyebabkan kita wajib mandi janabah. Namanya iltiqaul khitanain. Tapi kalau hanya sekedar nempel saja yang kepala penis tidak sampai masuk ke dalam, maka itu tidak dianggap sebagai wajibnya mandi. Kemudian yang kedua adalah wa inzalul mani, ejakulasi, keluarnya mani. Ini baik dengan aktivitas jima yang kita sebutkan tadi, baik dengan rangsangan tangan istri, baik dengan melakukan kegiatan lainnya. Misalnya ada orang melihat sesuatu yang erotis, melihat sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat, kemudian tanpa melakukan aktivitas apapun dan ternyata ejakulasi, maka itu juga menyebabkan wajibnya mandi janabah. Atau mungkin juga dalam keadaan tidur dengan mimpi yang kita nggak sadar dan kita juga nggak merencanakan apapun, ternyata ketika bangun tidur sudah ada cairan mani yang keluar, maka itu juga dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan kita wajib melakukan mandi janabah walaupun tidak sampai melakukan hubungan seksual sekalipun gitu. Kemudian yang terakhir yang menyebabkan mandi adalah ketika meninggal dunia atau wafat. Tentu saja ketika wajibnya mandi bagi jenazah itu tidak dibebankan kepada jenazahnya karena jenazahnya sudah mati, tapi dibebankan kepada orang yang ada di sekeliling situ. Makanya nanti dianggap sebagai wajibnya adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Maka tidak semua orang harus memandikan jenazah, tapi yang jelas jenazah tersebut wajib dimandikan oleh siapapun untuk menggugurkan kewajiban atas muslim lainnya. Baik teman-teman sekalian, itu 3 hal yang menyebabkan kita wajib melakukan mandi janabah. Saya ulangi, yang pertama karena sebab hubungan seksual, masuknya kepala penis ke dalam vagina walaupun tidak sampai ejakulasi. Yang kedua adalah ejakulasi walaupun tidak sampai melakukan hubungan seksual. Dan yang terakhir karena sebab kematian. Baik, demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.